Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad. Shalli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi
kecuali laki-laki, semua laki-laki dan semua perempuan berusaha menciptakan keadilan di dalam kehidupan. Nah, nek kabeh berusaha yang sama, perempuan juga berusaha menciptakan kehidupan yang baik, kehidupan yang berkeadilan, kehidupan yang setara, dengan tujuan yang sama, sama-sama ingin menjadi makhluk Allah yang paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama ingin mengapresiasikan semua kemampuannya, kemampuan yang dimiliki, mewujudkan, mengamalkan ilmu yang dimiliki, apa saja yang ia miliki diperankan untuk kehidupan, untuk kebaikan kehidupan manusia. Kalau sama-sama seperti ini, insya Allah akan tercipta kehidupan yang rukun, adil, damai, sejahtera. Karena semuanya berperan dengan perannya masing-masing dan mengapresiasi peran sesama umat manusia. Innahu lan nashhad hayatan thayyibah hayatan adilah. Cegah ngantuk salah mau. Illa bi'adlina rijal wa nisa illa bi'adlina rijal wa nisa. Kita lanjutkan hadis-hadis sahih tentang An-nisa la tub'idu ar-rijal 'anil qurbati lillahi ta'ala. Perempuan itu bukan makhluk yang menjauhkan laki-laki dari Allah, dari kedekatannya dengan Allah. Hadis yang kemarin dawuhnya Sayyidah Aisyah, dari Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW itu juga pernah saat menjalankan ibadah dalam hal ini sholat, lalu Sayyidah Aisyah itu ada di depan beliau. Itu beliau tidak memarahi, beliau juga tidak memperlakukan dengan buruk, hanya memberi isyarat untuk Sayyidah Aisyah meminggirkan kakinya. Maka Sayyidah Aisyah sampai dawuh, buruk sekali orang yang mengatakan kami perempuan itu bi'sa ma'adil tumuna bil kalbi. Kami perempuan seperti anjing dan khimar. Jadi dianggap menjauhkan diri, makhluk yang bisa menjauhkan seseorang dari Tuhannya. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Umamatu bintu Abi al-As al-Atikihi. Fa shalla fa idza raka'a wada'aha wa idza rafa'a rafa'aha. Hadis ini juga sering kita dengar ya, Nabi itu pernah sujud dan beliau menggendong cucunya. Cucunya ini perempuan, digendong oleh Rasulullah, ini ternyata perempuan. Wa Umamah, namanya dia Umamah bintu Zainab bintu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya Umamah an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, ngendika sapa Abi Qatadah, kharaja metu alaina ing atase kita sapa an-nabi. Umamah tu utawi Umamah bintu Abi al-As iku ala atikihi ing atase gendongane Nabi. Fasalla nuli sujud Nabi. Faidha raka'a mongko tatkalane rukuk Nabi wa doa mongko ndeleh sapa Nabi ha ing Umamah. Wa idza rafa'a tatkalane ngadeg sapa Nabi rafa'a mongko ngangkat sapa Nabi ha ing Umamah. Cucu Rasulullah, baginda Rasul sendiri itu dimong karo Kanjeng Nabi. Nabi
Iki gambaran betapa Rasulullah itu sangat menyayangi anak-anak dan juga perempuan. Iki cucu perempuan beliau. Nah, bahkan pada saat beliau menjalankan ibadah yang penting seperti ibadah sholat, Umamah gelayut ada di gendongan Kanjeng Nabi. Itu tidak diturunkan paksa oleh Nabi. Gelayut ya tetap dicekeli karo Nabi, gendong. Lalu saat ruku, Umamah ini diletakkan sama Nabi, lalu Nabi ruku. Terus saat berdiri lagi gelayut maneh ya diangkat karo Kanjeng Nabi. Iki lembutnya ini pribadi Rasulullah pada anak-anak. Anak-anak yang masih kecil-kecil yang mereka tentu sangat membutuhkan kelembutan dan kasih sayang. Kita sudah beberapa kali sering mendengar ini kan, tapi ternyata kita hari ini melihat kisah digendong ini ternyata cucu perempuan Rasulullah. Banyak orang itu yang rodo gamang gitu kalau sama anak-anak perempuan tuh. Jadi tidak nyaman dengan anak-anak perempuan, kemudian tidak bersanding dengan anak-anak perempuan itu ya karena perbedaan jenis kelamin, aku lanang, putuku wedok, tidak nyaman. Masih banyak di sekitar kita orang-orang yang gamang seperti itu tuh masih banyak. Nah, teladan Rasulullah itu menunjukkan sikap yang berbeda. Podo ae kudu diperlakukan penuh kasih sayang sama-sama. Baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dan dalam konteks ini an-nisa'u la tub'idu ar-rijal itu ternyata Nabi juga menunjukkan bahwa mereka anak-anak kecil, anak perempuan itu tidak mengganggu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arek carane khusyuk itu soal hati ya. Khusyuk itu soal hati. Dadi noto hati. Antine ditoto iki makhluke Gusti Allah. Anak-anak perempuan juga makhluknya Allah yang perlu diperlakukan dengan baik, dengan lembut. Jadi saat beribadah pun memperlakukan mereka dengan baik itu juga bernilai ibadah. Itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga bercanda, guyon, main petak umpet karo cucu-cucunya. Nabi juga melakukan itu. Delik-delikan. Yo, aku nutupi mripatku delik saiki kan dihitung 1, 2, 3 delik. Nabi juga melakukan itu. Dan anak-anak atau cucu-cucunya juga cucu-cucu perempuan beliau juga diperlakukan sama. Sehingga tidak ada alasan yang kemudian itu membuat kita menyimpulkan bahwa perempuan itu menjadi faktor dijauhkannya atau kita tidak bisa khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malikin saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an yaqulu ngendika sapa Anas Ja'a salah satu rohtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha. Faqalu wa aina nahnu minan nabi? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Qala ahadukum amma
ana fa inni usolli al-laila abadan wa qala akharu ana asumu ad-dahra wala uftiru wa qala akharu ana atazilun nisa fala atazawwaju abadan. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala antum alladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa tazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaisa minni. Tiga laki-laki datang ke rumah keluarga Kanjeng Nabi. Mereka ingin menyaksikan langsung bagaimana sih ibadah Rasulullah itu. Menyaksikan atau mendengar dari keluarga Nabi, juga dari para istri Nabi. Piye sih ibadah Kanjeng Nabi itu. Lalu setelah mereka mendapatkan kabar tentang ibadahnya Nabi, mereka ya tentu saja mau banding tak? Gak bisa membandingi ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah mereka melihat Nabi apa atau sampai seperti apa kualitas dan kuantitas ibadahnya Rasulullah, terus mereka itu merasa gak ono apa-apa nih aku. Apa dari Rasulullah jelas orang yang dijamin oleh Allah tidak memiliki dosa, dijamin oleh Allah surganya. Aduh gak ono apa-apa nih ibadah, padahal kita belum tentu mendapatkan jaminan dari Allah. Lalu mereka berkata satu-satu. Yaqulu ja salah satu rohtin teko sopot salah satu rohtin telung pantan ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maring piro-piro dalemi keluargane Nabi atau garwane Nabi. Yas'aluna halitakun sopot salah satu rohtin an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala ma ukhbiru mongko tatkala ning ngabarake sapa azwaj atau dikabari ini ya sapa salah sarohtin kanahum kaya sak temene sak temene salah satu rohtin dikabari sapa salah satu rohtin kanahum kaya sak temene rohtin iku takolu ngerasa sithik sapa salah satu rohtin ha ing ibadah. Aku lu mau ngucap sapa salasah. Wa ina iku ing dalem endi nahnu utawi kita minan nabi tinimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad ghufira teman-teman di ngapura lahu marang Nabi apa ma perkara takodama kang wis dhisik apa ma min dambihi bayane pira-pira min dambihi bayane dosane Nabi wa malan perkara ta'akhkhara kang wis kari sapa ma apa ma. Qala ahaduhum nutur sapa ahaduhum salah sijine salah rohtin. Lalu satu persatu dari mereka berjanji pada dirinya sendiri. Amma anak pun tawi ingsun fa inni mongko sak temene ingsun iku sholli salat sapa ingsun al-laila ing dalem wengi abadan ing dalem sawase. Satu di antara mereka terus membuat pernyataan. Delok ibadah Nabi, mari diceritani ibadah Nabi, terus satu dari mereka membuat pernyataan. Kalau gitu saya seumur hidup tidak akan pernah meninggalkan sholat malam. Waqala akharu lan ngucap sapa akharu kang liya, akharu liyane. Ana utawi ingsun iku asumu ad-dahra. Poso ingsun ad-dahra ing setahun, wala uftiru lan ora mokel ingsun. Yang satu membuat pernyataan, mergo ndelok ibadah Nabi kaya ngono, aku akan berpuasa terus dan tidak akan pernah mokel. Karena pernah batal. Masing-masing itu kepingin ibadahnya seperti Nabi sampai kemudian bikin pernyataan. Yang satu bilang,
saya akan sholat malam selama-lamanya. Akan tak tinggal saake-ake, lawasi. Saya akan puasa terus menerus, tidak akan pernah batal puasaku. Tiap hari terus. Wal ngendika sapa ngucap sapa akhirul liyane ana utawi ingsun ku atazilu nginggati utawa ngedoyi ingsun anisa ing pira-pira wadon fala tazawwaju mongko ora ngrabi ingsun ing nisa abadan ing dalam salawase. Ora rabi ingsun abadan ing dalam salawase sing situke muni aku gak bakal rabi wong wedok. Di wedok iki ana sikap khusus terhadap perempuan dianggap menjadi salah satu faktor yang membuat dia akan jauh dari Tuhannya. Aja mongko rawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang. Pakola mongko dawuh sapa Nabi antum mutawi sira kabeh ku ala wong akeh kultum kang ngucap sira kabeh kadha mengkini wa kadhalan mengkini. Apa kamu itu bicara apa kamu? Ada yang bicara begini, ada yang bicara begitu, ada yang sampai berjanji tidak akan menikahi perempuan, menikah dengan perempuan selama-lamanya. Wallahi wa kadza ama wallahi inni anapun sak temene ingsun wallahi demi Allah kula akhsyakum luweh wedi-wedine ingsun luwih wedi-wedine ingsun ing sira kabeh lillahi marang Allah. Watko lan luwih takwa ingsun kum tinimbang sira kabeh lahu marang Allah. Saya tuh orang yang paling takut pada Allah dan paling bertakwa pada Allah. Tapi saya gak melakukan apa yang kamu mau lakukan. Kamu statementkan, kamu perjanjikan untuk dirimu sendiri itu. Aku gak melakukan itu. Lagi nih tapi nih saat temene ingsun iku asumu poso ingsun wa uftiru lan mokel ingsun. Poso sunnah iku aku yo ono lerene. Saya puasa, tapi saya juga berhenti. Puasa sunnah itu enggak terus menerus. Usolli salat ingsun wa arkudulan turu ingsun wa tazawajulan rabi ingsun anisa ing pira-pira wong wadon. Saya juga sholat, saya juga tidur, saya juga menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Faman utawi sapane wong ku raghiba an geding sapa man an sunnati saking sunnah ingsun, tindakan ingsun, tingkah laku ingsun falaisa mengko ora ana sapa man iku minni golonganku. Aku itu dalam pandanganmu kan orang yang paling bertakwa di hadapan Allah. Orang yang paling takut tapi aku tetap puasa. Tetap mokel. Maksudnya tidak terus menerus berpuasa. Saya sholat, saya tidur, saya juga menikahi perempuan. Barang siapa tidak menyukai sunnahku maka ia tidak menjadi golonganku. Tegese membuat tingkah laku yang berbeda dari apa yang diteladankan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan jenenge gawe coro dewe. Kanjeng Nabi ku yo gak tahu poso setahun penuh gak mokel blas, yo tidak melakukan itu. Dadak terus gawe acara-acara dewe. Bikin kegiatan sendiri. Mula sora awake dhewe. Terus Nabi yo sujud yo istirahat. Ora terus gak pernah tidur sama sekali. Kok gawe-gawe ngono atas nama menganggap bahwa ibadahnya gak ono sak apa-apa nih dibanding ibadah Kanjeng Nabi. Marun kepingin madan-madani koyo ngono. Tapi justru berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan di dalam beragama. Kenemenen saking kepingine diarani khusyuk, kepingine diarani poso gak mokel blas, salat gak turu blas. Moh kawin karo wong wadon.
Itu bukan sunnahku dawuh Nabi, itu duduk sunnahku. Nah, khusus tentang atazawwaju an-nisa, jadi menikahi perempuan itu termasuk sunnah Nabi. Karena mahligai pernikahan itu adalah juga termasuk ibadah. Dalam pernikahan itu nanti ada tujuan untuk menciptakan atau sakinah mawaddah warahmah tentu saja. Tapi kan ada tujuan melanjutkan kehidupan. Jadi menikah itu kemudian ada tujuan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Orang yang menikah itu kan kemudian salah satu keinginannya kan pasti keturunan. Dan memang fungsi dari pernikahan itu salah satunya ya melangsungkan keberlangsungan kehidupan umat manusia di dunia ini. Melanjutkan tugas-tugas kekhalifahan di muka bumi. Nah, terus nek wongku gak nikah, kan kemudian tidak bisa memiliki keturunan. Banyak orang yang seperti itu akhirnya berhentilah tugas-tugas melanjutkan perjuangan kehidupan, keberlangsungan kehidupan umat manusia, mandek akhirnya. Maka mahligai pernikahan itu juga menjadi salah satu sarana ibadah umat manusia. Ini tentu saja tidak membenarkan sikap-sikap yang menganggap bahwa menikah itu justru membuat orang itu tidak beribadah. Tidak bisa dekat dengan Allah. Walaupun kalau diterangkan secara panjang lebar, ya banyak juga pernikahan itu yang kemudian tidak melahirkan tujuan-tujuan mulia dari sebuah pernikahan. Misalkan tidak kemudian muncul atau terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, juga banyak itu. Nah, itu kan banyak faktor juga. Nah, bernilai ibadah itu saat kedua belah pihak itu kedua-duanya berupaya untuk menciptakan kesakinahan. Jadi ketenangan di dalam rumah tangga. Terus menciptakan secara terus-menerus kasih sayang di dalam lingkungan keluarganya. Dan juga melahirkan keturunan-keturunan yang keturunan ini mewariskan tugas-tugas kerasulan, tugas-tugas kekhalifahan. Ya, kalau sudah seperti ini, peran-peran ini dilakukan ya tentu ini sangat bernilai ibadah pernikahan itu. Maka Rasulullah sampai dawuhno, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Malah gak nyontoh aku, wong sing tidak melakukan itu. Poso terus menerus, gak ono berhenti ini blas, malah gak nyontoh aku. Gitu. Nah, mengurus rumah tangga, saling mengurus antara suami dan istri, terus mengurus anak-anak, itu semua ibadah, semua itu bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, tentu saja itu bukan kok kemudian berarti menjauhkan seseorang dari Tuhannya, malah itu justru sarana mendekatkan manusia pada Tuhannya. Manusia pada Allah, itu sarana ibadah menungso nang Gusti Allah. Alang mesti ini ngono pengertiane. Karena bernilai ibadah. Ya justru itu sarana mendekatkan. Nah maka
terus diupayakan, diciptakanlah kehidupan yang sakinah, yang tenang, saling mendukung di antara kedua belah pihak laki perempuan, saling memberikan kasih sayang, saling memberikan perlindungan dan seterusnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala An Anasin qala Rasulullah hubbiba ilayya an-nisa'u wat-tibu wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Rawahu an-Nasa'i. Wa qurratul ain hiya kullu ma taqarraba bihi al-aini ay tarda wa tasurru bihi. Hubbiba dan demenake ilaya marang ingsun sapa nisa ubra-ubra wadon. Wati bulan wangen-wangen parfum. Wajuilat lan den dadekake pukuratu aini fis sholati ing dalam salat. Pengayem-ayem mripatku fis sholati ing dalam salat. Perempuan-perempuan dan parfum itu saya menyukai. Rasulullah dawuh, saya menyukai perempuan dan parfum. Wajuilat qurratu aini fis sholat. Mata teduhku dan mata teduhku di dalam sholat. Artinya perempuan itu bisa menjadi qurrah aini. Qurrah aini jadi penenang hati seseorang. Menenangkan hati seseorang, meneduhkan hati seseorang. Sehingga saat peneduh mata, menenang hati seseorang, sehingga kalau hati seseorang itu tenang, atine gak keluyuran nang dindi mikir sing ora-ora. Itu menjadi lantaran seseorang itu justru iso khusuk sholati. Jadi Nabi juga menyukai harum-harum. Nek mau sholat, mau sujud, mau ibadah, menghadap kepada Allah, itu Nabi selalu dalam keadaan paling-paling bersihnya orang. Terus paling harum-harumnya orang. Kalau kita meneladani Rasulullah harusnya ya seperti ini. Nah, kadang-kadang enggak ya. Kita itu malah kadang lek sholat itu amburadul. Nggak kelambi juga sing paling elek. Pados sing paling adem. Paling adem tapi kemudian pilihan paling adem itu yo terus dasteran. Nek gak ngono sing ngisis apalagi Ramadan tarawih sholatnya banyak ngono. Cukup pakai sarung yang dicantolkan gitu supaya adem. Wes mau menghadap Allah itu zat yang harusnya paling kita hormati, paling kita muliakan gitu. Tapi suka ala kadarnya. Sebaliknya kalau mau kemana, ke resepsi atau kemana mesti tampil paling prima. Padahal siapa yang mau ndelok kamu? Siapa yang mau lihat kita? Yang dilihat kan mantennya. Entah kita kok penampilannya ngalang-alai manteni. Misalnya. Tapi di hadapan Allah amburadul ala kadarnya. Tidak begitu sunnahnya Nabi. At-tibu. Hubbiba ilayya at-tib. Jadi Nabi remen harum-haruman. Wajuilat qurrata aini fis sholati. Itu harum-haruman itu bisa pula menghantarkan ketenangan, kekhusyuan di dalam sholat. Jadi
bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Kemudian kita sholat berjamaah dengan banyak orang, lalu kita suka sholatnya amburadul koyo ngono, kemudian baunya juga karu-karuan menyengat, awake dhewe ora iso khusuk, apalagi orang lain. Aduh, ampune sapa iki? Mengganggu ibadah diri sendiri dan juga mengganggu ibadah orang lain. Terus suruh qurrata aini fi sholat iku piye? Suruh tenang sholatnya, suruh nikmat sholatnya, piye? Fisiknya saja kita tidak persiapkan maksimal. Jadi ingat ada keterangan di kitab Irsyadul Ibad, ada seorang laki-laki. Contohnya seorang laki-laki kalau di situ. Itu dikasih nama di situ namanya Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad ya, dikasih namanya Muhammad. Laki-laki ini lalu suka kebiasaannya sehari-hari ku suka maksiat, jarang ibadah. Terus pokoknya gak taat lah, gak pakai taat. Begitu dia mendengar, begitu dia tahu atau begitu di hadapannya akan hadir bulan Ramadan, lalu hatinya laki-laki itu terus seneng. Faroha bi huduri Ramadan. Dia suka, seneng krungu Ramadan itu datang. Ramadan bulan penuh rahmat, penuh maghfirah. Terus kemudian ada janji Allah dibebaskan hambanya dari api neraka. Krungu berita ini loh duwemen. Artinya langsung berbunga-bunga seneng. Muga aku ketemu Ramadan. Ditunggu Ramadan itu dengan penuh sukacita. Lalu datang betul Ramadan. Dia masuk di bulan Ramadan. Lalu dia menghiasi Ramadannya itu dengan dia selalu menggunakan pakaian terindah. Dia selalu memakai parfum terwangi saat beribadah di bulan Ramadan. Ngaji yang ngono, wayahe salat yang ngono, apalagi waktu salat. Seneng milih kelambi sing paling apik digawe untuk ibadah di bulan Ramadan. Sing elek disingkirno sik minggir sik. Aku sing apik-apik. Iki menunjukkan bungai bahagia dia akan hadirnya Ramadan. Lalu dia pakai pakaian itu, dia pakai harum-haruman, pakai wangian. Terus di bulan Ramadan digunakan kesempatan untuk nyauri ibadah-ibadah sing bolong-bolong. Mari sholat maghrib meneh kodok. Diniati nyauri sing bolong-bolong. Sholat isak meneh kodok. Niati nyauri sing bolong-bolong. Dia lakukan itu. Lalu sudah berakhir setelah itu semua berlalu. Lalu takdirnya Allah menghendaki ya meninggal. Diceritakan dalam kitab Irsyad itu lalu ada seorang ulama yang diimpeni, dimimpi laki-laki ini. Keadaannya luar biasa. Ganteng, gagah, perkasa. Di kepalanya itu ada hiasan mahkota yang indah. Lalu ditanya oleh ulama, apa yang dilakukan Allah padamu? Allah melakukan yang terbaik untukku di alamku sekarang. Karena balasan atas saya juga ingin melakukan yang terbaik untuk Allah. Sebenarnya ingin sungguh-sungguh tampil maksimal, ibadah secara maksimal, bukan tampil saja secara fisik, tapi ibadah secara maksimal. Nah, di hadapan Allah. Nah, harum saat ibadah itu juga menjadi salah satu faktor ketenangan hati. Ngono ya. Tujuannya sholat tambah asal-asalan, tapi acara pol-polan. Diwalik ini dibalik. Rawana sa'i wa qurratul ain hiya kullu ma taqarrabi al ainu. Aitardo wa tasurru bihi. Bab wan nisa wa mutalabati huquqiha. Utawi iki bab ing dalam nerangaken pira-pira wong wadon
wa mutalabatu huquqiha. Tapi tadi akan saya pedomani ya, milih parfum itu juga hati-hati. Jangan yang alkoholnya berlebihan. Itu tidak boleh. Dilihat komposisi alkoholnya. Tidak boleh lebih dari 1%. Buka oleh. Nah, minyak-minyak yang murni saja. Rata-rata yang tidak pakai alkohol itu yang dioles, bukan yang disemprot. Semprot itu rata-rata pakai alkohol. Nah, kadang kita tidak tahu berapa persen alkohol yang dipakai. Pakai yang oles saja. Untuk tentang minyak itu ya. Jadi bahwa harum-haruman itu juga bagus untuk menghantarkan ibadah kita agar lebih khusyuk, lebih tenang. Menghadap Gusti Allah, menghadap Allah dengan kondisi yang maksimal. Siap berdialog dengan Allah dalam sholat-sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wala tunsini ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.